Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an qad ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa lisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu linnas liyunkidahum min kaidis syaitan wa yunjiyahum min adzabin nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita seraya panjatkan puji kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Khotib wasiat, marilah kita untuk sama-sama meningkatkan mutu dan iman kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada lagi manusia yang paling mulia, paling bahagia dunia dan akhirat adalah manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa setelah kita melalui hari kemarin lusa kita melaksanakan sholat Idul Adha, sejak fajar menyingsing di hari Selasa kemarin sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah sekarang ini, atau yang dinamakan hari-hari tasyrik, selama 4 hari berturut-turut kita masih berada dalam suasana Idul Adha, Id yang terbesar dalam Islam, Id yang membayangkan betapa besar dan agungnya jiwa umat Islam yang telah bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bersalat Idul Adha, kita diperintah untuk menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan yang sudah melaksanakan hari kemarin sampai hari sekarang salat Idul Adha-nya dan begitu juga pengorbanannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah mafhum ayat dan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semoga salat Id yang kita laksanakan hari kemarin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga untuk ketentraman jiwa dan kekuatan iman dalam menempuh segala perjuangan dari kejayaan agama, nusa dan bangsa, kita melaksanakan perintah Allah. Setelah kita melaksanakan sholat Id kemarin, kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, yakni dengan menyembelih hewan seperti kerbau, sapi,
domba, kalau Timur Tengah adanya onta. Kurban semuanya sudah mafhum, sudah tahu. Pada mulanya berasal dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, berpuncak kepada kerelaan akan penyembelihan anaknya Ismail untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji imannya, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cinta dan sayangnya terhadap anak yang melebihi dari cinta dan imannya kepada Allah yang disembahnya? Rupanya Nabi Ibrahim rela berpisah dengan anak kandungnya sendiri, asal saja perintah Allah dapat dijunjung dan ditaati. Perintah penyembelihan ini diterimanya sejak 3 malam berturut-turut, yaitu dari tanggal 8, 9, 10 Dzulhijjah. Perintah masa lalu disampaikan kepada putranya, sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saffat ayat 102 dan ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Itu sebuah pertanyaan dari Nabi Ibrahim pada anaknya. Bertanya Ibrahim, wahai anakku yang kusayang, sesungguhnya aku melihat, sesungguhnya ayah bermimpi di dalam tidurku. Aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Dan bagaimana pertimbanganmu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelanjutan ayat ini jelaskan bahwasanya Ismail dengan segera menjawab pertanyaan ayahnya, tidak memikir lagi. Ini ajibnya antara anak dan putra, luar biasanya. Sebagaimana terusan ayatnya, qala ya abatib al-matu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah yang kucintai, laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Ayah akan mendapati aku insyaallah dalam ketabahan dan kesabaran. Ini luar biasa kisah ini, hadirin sekalian. Perlu kita tafakuri, perlu kita hayati, perlu kita praktekkan. Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintahnya untuk menyembelih anaknya. Ini perintah ini sangat mengerikan, sangat menyedihkan, dan sangat luar biasa dengan terus ikhlas antara bapak dan anak. Didorong dengan sang istrinya atau ibunya Nabi Ismail Siti Hajar. Nabi Ismail dengan tangan terikat, mata tertutup, badan dibaringkan, siap sedia menyerahkan dirinya untuk disembelih sebagai bukti kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tanya diri kita, begitu datangnya Dzulhijjah untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban, malah banyak yang bertanya, kurban enggak? Kurban enggak? Padahal dia mampu. Nabi Ibrahim itu nyawanya anaknya. Kita hanya harta, padahal harta ada. Rumah bisa kebeli, rumah bertingkat, mobil berkilat, malah ditambah dengan laki-laki yang itu sampai istri punya 4. Waktu datang kurban malah mikir-mikir dulu. Tanya hadis sekalian, apakah kita kaya harta, apakah kita miskin iman? Mungkin jawab orang yang begitu adalah miskin imannya. Banyak beristighfar, banyak beristighfar. Bagi orang-orang yang sudah mampu di hari kurban tidak mengeluarkan kurban, banyak beristighfar. Kenapa? Rasul mengancam dalam hadisnya. Pada sahabat pernah beliau menyampaikan kata-kata begini, wahai sahabatku, engkau jangan memberikan ucapan salam kepada Yahudi umatku. Sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Siapakah ya Habib Allah? Yahudi umatku. Jawab Rasul, orang yang sudah mampu untuk berkorban, dia pada waktunya tidak berkorban, itulah Yahudi umatku. Dalam hadis lain, hadirin sekalian,
Wahai para sahabat, wahai umat-umatku, Yahudi umatku, janganlah kau dekati tempat sholatku. Siapa orang yang dilarang untuk mendekati tempat sholat Rasulullah? Adalah umatnya yang sudah mampu untuk berkorban, tidak melaksanakan berkorban. Yuk hadirin sekalian, ayat ini kita resapi, ayat ini kita pakuri. Betapa agungnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya iman dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail. Untuk hadirin sekalian, kalau kejadian itu setiap tahun, kalau Nabi Ismail sampai dipotong lehernya, mungkin setiap tahun anak kita laki-laki, apalagi kalau badannya gemuk. Secacat anak sekarang jangan-jangan untuk disembelih untuk korban, disuruh sekolah suruh ngaji malah ngadat. Apalagi sekarang anak-anak yang sudah demam HP, termasuk dari orang tua sampai anak sekarang banyak demam HP. Nggak diberikan HP malah ngamuk. Coba, saya berpikir sebenarnya berarti tiap malam betapa ngerinya sekarang ini terjadi wabah, kematian di mana-mana. Ini mungkin sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sekarang umat Nabi Muhammad di zaman sekarang ini sudah banyak yang lalai, lupa kepada Allah. Bukannya banyak berzikir, bukannya banyak untuk tafakur, bukannya banyak beristighfar, malah HP aja terus. Sampai anak kecil, sampai ke bapak-bapak malah kiai kunjungan sekarang sudah banyak yang meninggalkan tasbihnya di Pak Imarat megang HP terus. Kalau orang sudah kecanduan main HP, mungkin kan sudah lupa kepada Allah. Tapi kalau kita memperbanyak zikir, beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu, ini satu teguran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya pernah melihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, ya Habib Allah, wahai gerangan ya Humairah, apakah umatku akan diberikan ujian atau cobaan? Apakah akan diturunkan adab atau teguran seperti umat-umat Nabi yang terdahulu?" Rasul menjawab, pasti akan diturunkan. Kapan waktunya Rasulullah? Waktunya bila mana umatku sudah melupakan Allah, sudah melupakan zikir kepada Allah, pemaksiatan sudah merajalela di mana-mana dilakukan, sudah tidak mengenal lagi halal dan haram, sudah tidak malu lagi. Nah, disitulah adab Allah akan diturunkan. Saya sering bertafakur, apakah ini teguran, apakah adab? Pernah saya melihat dalam hadis di dalam kitab Jamus Shagir, kullu su'ul amal, kullu syai'un bahwa musibah. Setiap perkara yang jelek kelihatan yang ditimpakan kepada orang mukmin adalah ujian. Mungkin saja ujian, mungkin saja itu teguran. Makanya saya memperingatkan untuk saya pribadi dan kepada hadirin ahli Jumat, tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir, banyak berzikir. Allah berpikir. Baru saya 1 minggu dalam keponakan ke Jakarta. Bagaimana Haji keadaan Jakarta sekarang? Bang, Masya Allah, hampir pernah kejadian di RW saya itu satu hari yang meninggal 20 orang. Bayangkan. Malah tadi informasi Ustaz di Masjid Al-Hidayah di Jalan BKR, Pak Ustaz suka khutbah yang sebelah sananya itu Al-Munawarah, yang motong sapi begitu dipotong sapinya mati, dianya ikut mati. Allah Rabbi Karim. Makanya kita jangan lewat dikir. Saya titip ke DKM, setiap sholat adakan kunut tajilah. Pada sholat kunut tajilah itu jangan ditinggalkan. Saya guru saya dulu pada di era tahun 60-an waktu adanya wabah kuris taun, dulu pernah mengijazakan sebuah doa yang disebut doa taun, doa dua kepala. Biarlah orang lain membid'ahkan, tetap kalau kita itu ada manfaat dan indah, manfaatkan. Yuk hadirin sekalian, dengan adanya pengorbanan kemarin, mudah-mudahan
menjadikan termasuk as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu kata Rasulullah SAW bisa menghalangi datangnya musibah. Mudah-mudahan pengorbanan terutama yang di lingkungan Masjid Rizwan ini, mudah-mudahan dengan adanya pengorbanan hari kemarin, mudah-mudahan menjadikan tulang bala untuk kita semua. Mudah-mudahan hadirin sekalian selamanya kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berkorban mudah-mudahan diganti berlipat ganda rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afrah was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur fa subhana man harrama sawmahu wa aujaba fitrahu wa hadara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa haqqun mahmud wa jallu mashkur. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasrahullahu lana bihas sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral islam ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumil ba'si wan nusur. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wa alamu anna yawmakum hadha yawmun azim faksiru minas salati ala nabiyil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim warahmatullahi tabaraka wa ta'ala wa li sadatil ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim utub bina ya latif. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'muru bil 'adli wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrillahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum.